Perkenalkan, nama saya Igusti Nguranova Heriana Sugiarta dengan NIM 21010200019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Wireshark. Next. Apa itu Wireshark? Wireshark adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan atau Network Traffic Analyzer atau Packet Sniffer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk menangkap dan memeriksa data yang mengalir melalui jaringan secara detail. Wireshark dapat dijalankan pada platform Windows, macOS, dan Linux. Nah, khusus pada Linux, kalian bisa menjalankannya menggunakan terminal dengan cara mengaktifkan Wireshark pada terminal dan Wireshark akan otomatis terbuka. Lalu yang selanjutnya itu fungsi utama Wireshark. Apa sih fungsi Wireshark? Yang pertama, capturing data. Wireshark dapat menangkap paket data yang melewati jaringan dalam waktu nyata atau real time. Yang kedua itu inspecting data, dengan memungkinkan pengguna untuk memeriksa isi setiap paket data termasuk header, payload, dan metadata. Debugging dan troubleshooting digunakan untuk mencegah masalah jaringan seperti identifikasi latensi, kehilangan paket, atau konfigurasi yang salah. Analisis ancaman mendeteksi ancaman keamanan seperti serangan cyber, anomali, atau aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Yang terakhir itu di sektor pendidikan sebagai alat pembelajaran untuk memahami bagaimana protokol jaringan bekerja seperti TCP/IP, HTTP, DNS, dan lainnya. Next, fitur utama dari Wireshark. Yang pertama itu fitur utama itu protokol yang mendukung. Wireshark mendukung ribuan protokol jaringan seperti TCP, UDP, HTTP, FTP, DNS, dan sebagainya. Filter lalu lintas. Wireshark pengguna dapat memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan alamat IP, port, protokol, atau kriteria lainnya. Yang ketiga itu visualisasi data. Menampilkan data dalam berbentuk tabel, grafik, dan diagram untuk analisis yang lebih mudah. Yang keempat, explore data. Data yang telah dianalisis dapat diekspor dalam berbagai format dan untuk kebutuhan laporan atau penelitian. Yang terakhir itu cross platform. Dan saya sudah bilang tadi, Wireshark terdapat di sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Wireshark. Yang pertama saya akan jelaskan kelebihannya. Yang pertama itu tentunya gratis dan open source. Yang kedua itu mendukung berbagai format file analisis paket seperti PCAP dan PCAP-PNG. Memiliki komunitas pengguna yang besar dan rekomendasi lengkap. Kekurangannya membutuhkan pengetahuan teknis untuk memahami data yang ditampilkan, tidak dapat memecahkan data terenkripsi seperti HTTPS tanpa sertifikat deskripsi, dan yang terakhir itu perlu hak istimewa atau root admin untuk menangkap lalu lintas di beberapa platform. Nah, itu untuk penjelasan dari Wireshark. Dan sekarang saya akan mempraktekkan cara penggunaan Wireshark. Yang pertama-tama kita download Wireshark terlebih dahulu. Kita ketik Wireshark, kita enter. Nah, untuk websitenya itu wireshark.org ya. Kita klik. Nah, halaman webnya akan seperti ini. Kita klik download. Lalu di sini ada stable release versi 4.4.2. Ada Windows installer, Windows ARM, Windows Portable, macOS, dan source code. Dan jika kalian ingin mendapatkan versi yang lebih lama, bisa ada di sini. Dan di sini ada dokumentasinya, bisa
single page atau multiple page. Soal documentation. Soal documentation ini akan disertakan video cara penggunaan Versac dan beberapa user guide. Kalau jika single page, dia akan menampilkan seperti ini, dan kalian bisa mengklik font ini untuk mendapatkan tutorialnya. Nah, kita kembali. Ini kita untuk mendownloadnya kita pilih Windows 64 installer. Nah, file name-nya Versac 4.4.2 kali x64exe. Kita save. Nah, size-nya itu 83 MB. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai mendownload, kita klik buka di show in folder. Lalu di sini kita klik kanan pada softwarenya dan run administrator. Yes, kita minimize. Lalu kita pencet klik next, noted, next. Nah, untuk select komponennya kita next saja ya, secara default kita pakai. Lalu kita next. Nah, untuk destination foldernya saya gunakan default saja. Next. Nah, di sini kalian wajib untuk menginstal Encap agar program dapat berjalan dengan normal. Kita klik install, lalu next. Nah, ini untuk USB pickup tuh tidak tidak wajib untuk diinstal. Jadi kita tidak akan menginstalnya. Dan klik dan next saja. Nah, program akan diinstal. Kita tunggu. Nah, akan muncul jendela wizard untuk menginstal Encap. Kita agree saja. Lalu kita install saja. Setelah Encap selesai, kita klik next dan finish. Lalu untuk wizard website-nya akan berjalan. Nah, setelah complete, sini ada completed, kita next dan kita finish. Terus saja dulu. Nah, untuk website-nya kita cari Versac, bentar. Nah, ini tampilan awal dari Versac ya. Kita maximize. Nah, di sini kalau ada menu untuk capture, di mana menu capture ini kita bisa memilih port mana yang akan kita capture. Di sini ada internet, wifi, dan adapter dan local area network. Untuk mengetahui network mana yang ada lalu lintas internetnya, kita lihat dari grafik ini. Jika ada fluktuatif naik turun, maka di sana ada
ada lalu lintas jaringan. Di sini kita pilih internet ya, klik 2 kali. Nah, tunggu sebentar. Untuk men-triggernya kita mungkin buka Chrome ya. Oh, baru keluar. Nah, ya tampilan awal dari Wireshark yang dimana di sini itu kita bisa melihat traffic yang ada pada network kita. Mungkin untuk lebih jelasnya kita ganti gitu ya, ganti capture-nya. Kita ganti ke wifi saja. Start, continue. Nah, untuk wifi akan banyak terdapat lintas jaringan karena wifi ini banyak yang menggunakannya. Nah, di sini kalian bisa melihat menu yang ada di Wireshark. Ini ada run, ini ada start, ini ada stop untuk capturing package. Misalnya seperti ini, dia akan stop mendapatkan package. Lalu kita bisa resume lagi, bisa ulangi maksud saya. Nah, ini untuk merestart current capture. Lalu untuk ini ada option. Nah, untuk option yang bisa dibuka, kita harus meng-stop capture package dulu. Setelah itu kita bisa mengakses optionnya. Di option ini kita bisa mengganti input dari network, mengubah settingan output, dan ada option untuk capture-nya. Kita close, kita ulang lagi. Nah, di sini di bawah menu ini saya akan menjelaskan yang bagian atasnya. Bagian atasnya ada menunya, menu lebih lengkapnya lagi seperti di file. Kita bisa open, reset, merge, import, form, hexdump, close, dan sebagainya. Untuk diedit kita bisa mengcopy file package, file next, file previous, mark display, dan sebagainya. Dan kita bisa mengubah preference-nya dari sini. Nah, kita bisa mengubah preference-nya mau di mana, open file di mana, lalu main toolbar-nya bisa diganti juga, column bisa ditambahkan display atau tidak. Bisa saya mau hapus nomor di sini, tinggal centang ini dan apply, maka nomornya itu akan hilang. Kita kembalikan ya. Lalu selanjutnya di menu font kita bisa mengganti fontnya. Bentuk font seperti apa kita bisa sesuaikan, dan untuk font stylenya bisa disesuaikan, dan juga kita bisa mengganti size nya. Mau yang lebih besar kita klik OK, apply. Nah, fontnya akan membesar. Pada layout kita bisa ganti layoutnya, mau menumpuk seperti ini atau secara default, atau berbaris sejajar horizontal vertikal. Kita kembalikan. Di sini juga kita bisa mengkustomisasinya. Di pane 1 kita bisa mengganti ke pakai details ataupun ke pakai diagram seperti ini. Lalu pakai
pen 2 nya kita juga bisa pakai details atau dan sebagainya. Untuk capture kita bisa di sini, defaultnya kita bisa tambahkan mau default capture di mana, mau di wifi, internet atau di local area. Lalu untuk filter button kita bisa tambahkan. Nah, untuk filter button akan saya jelaskan nanti. Nah, resolution, protokol juga bisa di sini diubah, statistik dan advance. Untuk advance kita bisa menggantinya. Untuk menu view kita bisa melihat main toolbar, itu kan hilang di kayu centang, kita balik status bar kan hilang di bawahnya, dan ada satu menu yang menarik yaitu colorize bucket list. Nah, di sini bucket listnya nanti akan berwarna untuk membedakan protokol atau IP yang dideteksi. Namun jika kalian tidak menyukai warnanya atau warna yang terlalu terang, kita bisa mematikan colorize-nya. Nah, dia akan menjadi hitam putih. Lalu di samping itu kita juga bisa mengganti warna dari bucket list ini dengan cara kita menggunakan coloring rules. Nah, di sini kita bisa mengganti warnanya. Misal kita mau ganti yang TCP dengan warna ungu seperti ini. Nah, untuk mengganti warnanya ada di bagian bawah, ada foreground dan background. Kita akan mengganti backgroundnya menjadi warna yang tidak mencolok, itu warna biru kita. Ungu ini, ungu terang. Sudah oke. Kalau sudah, kita klik apply as filter. Nah, gambar udah terlihat ya. Kita ubah lagi. Sudah kasih warna biru. Oke. Kita apply. Oke. Bentar. Nah, saya akan contohkan pada bagian batchip saja. Nah, batchip ini kita bisa ganti untuk warnanya, kita ubah ke warna merah. Oke, kita apply filter. Nah, untuk warnanya akan berubah merah seperti ini, sesuai warna yang kita ganti. Lalu untuk selanjutnya kita bisa, misalnya tidak mau ribet untuk menggantinya, kita bisa pakai colorize conversion. Mau ganti pakai color 1 atau color 2 atau dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya kita bisa reset layout di sini juga dan reset kolom. Lalu, nah itu saja yang ingin saya sampaikan di menu view. Di menu go ini sangat simple ya. Kita go package, misalnya di sini akan nongol package seperti ini. Nah, di sini kita hanya bisa mencari nomor package. Misal kita cari nomor 80, kita enter. Nah, dia akan muncul di nomor 80 di highlightnya. Lalu saya akan menjelaskan bagian go di next package. Pada next package dia akan meng-highlight di bagian bawah
nomor 80 ini jadi nomor 81. Nah itu. Lalu untuk first paketnya dia akan kembali, dan untuk first packet dia akan ke nomor 1, last packet dia akan ke nomor paling bawah, dan seterusnya. Nah ini untuk auto scroll di live caption. Misalnya ada update pada live captionnya atau live capture-nya, dia akan auto scroll ke bawah ke data yang terbaru. Jika kita matikan, dia akan diam. Kita akan scroll secara manual, begitu. Lalu untuk analyze-nya, di sini ada display filter. Kita bisa menambahkan filter di sini. Menambahkan misalnya TCP, dan filter expression-nya apa, TCP. Nah, kita klik OK, lalu filternya akan disimpan di sini. Dan untuk menghapusnya, kalian juga hanya menekan tombol min di sini, dia akan terhapus. Mati ya. Dan untuk selanjutnya kita bisa melihat apply as filter. Bisa kita klik pilih salah satu, bisa ini, kita klik kanan, bisa juga ada menu apply as filter, kita selected, dia akan mencari filter source yang sama dengan destination yang sama. Lalu pada statistik kita bisa melihat capture file profiles dan lain sebagainya. Dan misal kalian ingin menyimpan data capture di sini, kita bisa stop terlebih dahulu. Kita stop, lalu kita bisa save as. Nah di sini kita bisa, kita akan diberikan jendela untuk tempat menaruh filenya. Kita di sini saya akan memilih download, dan kita file test where rock. Nah untuk formatnya dia akan menjadi PCA PNG, dan kalian bisa juga menggantinya menjadi yang lain, picap atau PNG. Kita save. Nah dia akan tersave dan namanya akan berubah di sini. Sebelumnya itu namanya itu Ethernet. Nah misalnya saya ingin membuka nih, saya akan meng-close website-nya, lalu kita akan membuka file yang tadi. Kita hanya membuka aplikasi seperti biasa di website, lalu file yang akan disimpan akan ditampilkan di sini. Untuk membukanya kita hanya double klik. Nah dari sini kalian bisa menganalisis data yang disimpan. Bisa ada sini, kita lihat follow-nya kemana. Ini ada kelihatan datanya, saya tidak pasti. Nah sekian mungkin ya penjelasan dari menu website. Saya akan mempraktekkan satu cara bagaimana
cara mengetahui password dari jika seorang login di website dengan HTTP. Kita klik wifi dari sini. Nah, kita buka Google Chrome lagi, kita cari HTTP login. Nah, saya akan menggunakan web ini, login page. Nah, continue site. Nah, di sini pada website ini kita akan disuruh memasukkan username dan password. Di sini saya akan masukkan tes dengan password 1234. Kita akan klik login. Nah, setelah saya login, kita akan cari password yang tadi yang dimasukkan di HTTP dengan cara kita search di filter, kita ketik HTTP huruf kecil ya, HTTP, kita enter. Nah, di sini kita akan mencari di info bagian user info PHP. Nah, ini dia. Nah, setelah kalian mendapatkan user info PHP, kalian masuk ke bawah dan klik panah pada HTML form URL encoded. Di sini kalian bisa mengetahui username dan password yang dimasukkan pada website HTTP. Dan karena oleh sebab itu makanya diciptakan HTTPS, yang dimana S-nya itu secure. Dan untuk membuka file atau membuka protokol HTTPS, kita memerlukan file yang bernama certificate seperti ini. Contohnya di file Resa kan di sini dia menggunakan HTTPS. Kita bisa menggunakan hapus. Oke, sekian dari satu lagi, saya sudah mengatakan filter. Kita bisa membuat button, yang dimana button itu mempercepat kita untuk mencari di filter. Kita tidak perlu lagi mengetik seperti HTTP atau TCP.address .ip TCP port. Kita tidak perlu. Gimana? Yang kita perlu itu hanya membuat button di sini. Ada tanda plus. Nah, di sini kita bisa menambah label. Itu misalnya saya menggunakan HTTP. Lalu di filternya kita tambahkan HTTP. Nah, jika ada warna hijau berarti itu benar. Enter. Komennya kalian bisa masukkan komen atau bebas dikosongkan. Dan oke. Nah, di sini kita sudah memiliki tombol HTTP, yang dimana jika kita klik dia akan menampilkan semua protokol HTTP. Nah, misal kita akan menambah buttonnya menjadi TCP. Kita filter menjadi TCP juga. Nah, untuk komennya bebas, mau diisi atau tidak, kita klik OK. Nah, dia akan muncul di sini, kita klik. Dia akan muncul semua bentuk TCP. Nah, untuk button sekian di sini ya. Untuk button. Untuk menghapusnya kita bisa remove, disable atau diedit juga lagi.
Kita filter juga di sini. Dan untuk menghapus kita bisa remove. Oke, sekian video dari saya. Jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf. Kata saya ucapkan terima kasih.